Upaya naturalisasi pemain keturunan telah menjadi salah satu faktor utama dalam kebangkitan timnas Indonesia di kancah internasional, terutama di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Kehadiran pemain keturunan seperti Justin Hopner, Tom Hay, Kevin Dix, hingga yang terbaru seperti Joy Pelupesi telah berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas tim. Berkat strategi ini, Indonesia kini mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Kemenangan 1-0 atas Bahrain pada 25 Maret 2025 di GBK menjadi bukti nyata bahwa strategi ini membuka peluang besar bagi Garuda untuk lolos ke Piala Dunia pertama kalinya sejak 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Namun, ambisi PSSI tidak berhenti di sini. Program naturalisasi terus berjalan dengan membidik beberapa nama potensial seperti Miliano Jonathans dan Tristan Goijer. Menariknya, media Belanda seperti Voetbal Premier dan Transfermarkt Belanda baru-baru ini membocorkan daftar pemain keturunan Indonesia yang memiliki nilai pasar tinggi di Eropa dan berpotensi memperkuat timnas dalam waktu dekat. Siapa saja mereka? Berikut 7 nama yang berpotensi menjadi kekuatan baru bagi timnas Indonesia. Menurut Voetbal Premier, pemain keturunan Indonesia dari Belanda yang bergabung ke timnas Garuda telah membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas tim di level Asia. Saat ini, nilai skuad Indonesia sudah masuk dalam 8 besar Asia. Namun, di luar nilai pasar, performa di lapangan juga menunjukkan hasil nyata. Timnas telah mengalahkan Arab Saudi 2-0 dan kemenangan terbaru atas Bahrain semakin membuka peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Melihat tren positif ini, wajar jika PSSI terus berupaya menarik lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang masih berkarir di Eropa. Media Transfermarkt Netherlands merilis daftar 7 pemain keturunan Indonesia dengan nilai pasar tertinggi yang masih memiliki peluang membela timnas Garuda. Pertama, Pascal Struijk dari Leeds United. Ia memiliki nilai pasar tertinggi di antara 7 pemain ini, yaitu 16 juta euro atau sekitar 264 miliar rupiah. Bek tengah berusia 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya dan dikenal sebagai pemain tangguh di Championship Inggris. Musim ini, ia sukses membantu Leeds memuncaki klasemen Championship dan berpotensi promosi ke Premier League. Meski pernah dipanggil timnas Belanda U21, ia belum pernah memperkuat tim senior, sehingga masih memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. PSSI telah mendekatinya sejak 2022 dan menurut laporan Football International pada 22 Maret 2025, proses naturalisasinya sedang diintensifkan. Kedua, Jadon Oosterwolde dari Fenerbahce. Pemain ini memiliki nilai pasar 14 juta euro atau setara dengan 231 miliar rupiah. Ia merupakan bek serbabisa yang dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Lahir pada 14 April 2001, Jadon memiliki darah Indonesia yang belum dirinci secara detail. Sebagai bek modern, ia memiliki keseimbangan antara kemampuan bertahan dan menyerang. Seperti Pascal, PSSI juga telah berkomunikasi dengannya dan sang pemain belum menutup pintu untuk membela Indonesia. Ketiga, Jairo Riedewald, gelandang bertahan berusia 28 tahun yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Ia memiliki nilai pasar 2,2 juta euro atau sekitar 36,3 miliar rupiah. Sebelumnya, ia bermain selama 7 musim bersama Crystal Palace di Premier League. Meski pernah memperkuat timnas Belanda senior dalam 3 laga persahabatan, pada 2015 sampai 2016 ia masih bisa beralih ke Indonesia karena belum bermain di turnamen resmi FIFA. PSSI telah lama berkomunikasi dengannya dan ia juga tertarik bergabung meski prosesnya belum rampung. Keempat, Tristan Goijer dari Ajax Amsterdam. Pemain muda berusia 20 tahun ini memiliki nilai pasar 2 juta euro atau sekitar 33 miliar rupiah. Ia adalah bek serbabisa yang lahir pada 2 September 2004 dan memiliki darah Maluku dari ibunya. Tristan telah lama diincar PSSI dan dalam wawancara dengan bola.net, ia menyatakan terbuka untuk membela Indonesia. Namun, sejauh ini belum ada kepastian mengenai proses naturalisasinya.
Kelima, Tommy Luciano Saintjago, bek berusia 25 tahun dengan nilai pasar 1 juta euro atau sekitar 16,5 miliar rupiah. Ia memiliki darah Belanda, Curaçao, dan Indonesia, meski belum diketahui secara pasti dari garis keturunan mana. Tommy saat ini bermain sebagai bek reguler di Willem II dan telah mencatat 27 pertandingan musim ini. Sayangnya, timnya masih berjuang di papan bawah liga. Keenam, Miliano Jonathans, penyerang sayap muda FC Utrecht. Ia memiliki nilai pasar 900.000 euro atau sekitar 14,85 miliar rupiah. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya, Deco Jonathans, yang saat ini berada di Indonesia untuk berdiskusi mengenai perpindahan kewarganegaraan putranya. Football Premier menyebut Miliano sebagai bintang muda yang siap debut untuk Indonesia. Dengan keunggulan kaki kiri serta kreativitas tinggi, kehadirannya akan menjadi tambahan berharga bagi lini serang timnas. Ketujuh, Miss Klein dari Sparta Rotterdam. Ia memiliki nilai pasar 250.000 euro atau sekitar 4,125 miliar rupiah. Miss berusia 20 tahun dan masih jarang dimainkan di level senior, karena ini merupakan musim pertamanya. Sebelumnya, ia adalah bintang utama di Akademi Feyenoord dan pernah menjadi kapten timnas Belanda kelompok umur. Jika timnas Indonesia mencari talenta muda untuk masa depan, Miss Klein bisa menjadi pilihan yang menarik. Dari daftar ini, tidak ada nama Ian Maatsen, yang baru-baru ini membela timnas Belanda dalam laga melawan Spanyol. Pada akhirnya, program naturalisasi pemain keturunan telah menjadi pilar penting dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia di tingkat internasional. Dengan performa mengesankan melawan tim-tim besar Asia seperti Arab Saudi dan Bahrain, serta kepemimpinan Erick Thohir yang terus mengincar talenta diaspora lainnya, seperti Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, hingga Miss Klein, harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia semakin nyata. Dengan proses naturalisasi yang terus berjalan, impian Indonesia menuju panggung dunia semakin dekat. Bagaimana menurut kalian?